Di tengah padang pasir Hijaz yang panas dan sunyi, di kota Makkah yang penuh dengan hiruk-pikuk penyembahan berhala dan perdagangan duniawi, lahirlah seorang anak yatim bernama Muhammad bin Abdullah. Ia tumbuh besar tanpa kasih seorang ayah, lalu ditinggalkan ibunya di usia muda. Meski dibesarkan dalam keterbatasan, Muhammad dikenal luas oleh masyarakat Makkah sebagai sosok yang jujur, lembut, dan amanah. Ia dijuluki Al-Amin, si terpercaya. Tak seorang pun meragukan ucapannya, tapi tak ada yang menyangka bahwa lelaki sederhana itu akan membawa cahaya yang mengubah sejarah umat manusia. Ketika menginjak usia 40 tahun, Muhammad mulai sering menyendiri, merenung di Gua Hira, jauh dari keramaian. Di sanalah, dalam gelapnya malam dan keheningan puncak gunung, wahyu pertama turun. Malaikat Jibril datang membawa kalam pertama dari Allah. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sejak saat itu, hidupnya berubah selamanya. Ia telah diangkat sebagai nabi terakhir, pembawa risalah untuk seluruh umat manusia. Namun, risalah itu bukan untuk diturunkan sekaligus. Dalam 3 tahun pertama, Nabi menyampaikan Islam secara diam-diam. Ia memilih orang-orang yang dekat dan terpercaya. Sang istri, Khadijah, wanita pertama yang memeluk Islam. Zaid bin Haritsah, anak angkatnya yang setia. Ali bin Abi Thalib, sepupu muda yang masih belia namun berhati besar. Dan Abu Bakar, sahabat karib yang tanpa ragu mempercayainya. Melalui Abu Bakar, banyak tokoh-tokoh Quraisy juga menerima Islam secara diam-diam. Tetapi cahaya kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Maka, setelah perintah Allah turun agar risalah disampaikan secara terbuka, Nabi pun melangkah ke Bukit Syafa, tempat tertinggi di Makkah, untuk berseru kepada kaumnya. Dengan suara lantang, beliau memanggil satu persatu kabilah Quraisy. Ketika semua berkumpul, beliau berkata, "Wahai kaumku, jika aku katakan ada pasukan di balik bukit ini yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya padaku?" Mereka menjawab serentak, "Tentu, engkau adalah Al-Amin, orang yang paling kami percaya." Maka dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, beliau melanjutkan, "Kalau begitu, ketahuilah, aku adalah utusan Allah. Aku memperingatkan kalian akan azab yang pedih. Sembahlah Allah dan tinggalkan semua berhala yang kalian sembah." Seruan ini mengguncang hati mereka, tapi tidak semua tersentuh. Justru pamannya sendiri, Abu Lahab, yang pertama menolak. Ia mencela dan berkata, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Sejak saat itu, permusuhan terhadap Nabi dan para pengikutnya dimulai. Makkah yang dulu menyebutnya Al-Amin, kini menuduhnya sebagai pemecah belah, penyihir, bahkan gila. Tekanan datang dari segala arah, ejekan, siksaan, pemboikotan, bahkan ancaman pembunuhan. Namun, Rasulullah SAW tidak pernah gentar. Ia tidak membalas caci maki dengan kebencian. Ia tetap berjalan dengan kelembutan, kesabaran, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kebenaran akan menang. Para sahabat pun mengikuti jejak beliau dengan penuh kesabaran. Bilal bin Rabah, budak berkulit hitam dari Habasyah, disiksa di bawah terik matahari, ditindih batu besar di dadanya. Namun ia terus mengucapkan, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Dalam kesunyian malam, Rasulullah SAW berdoa memohon pertolongan. Di siang hari, beliau terus berdakwah dari satu rumah ke rumah lain, mencari hati-hati yang bersih untuk menerima cahaya Islam. Islam mulai menyebar diam-diam, tidak hanya kepada orang-orang lemah, tapi juga kepada pedagang dan musafir yang singgah di Makkah. Mereka membawa pulang berita tentang ajaran baru ini, dan lambat laun Islam menyebar keluar Makkah. Dakwah Nabi di Makkah berlangsung selama 13 tahun. Selama itu, beliau menanamkan pondasi keimanan, kesabaran, dan tauhid. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tapi juga tentang moral, keadilan sosial, kasih sayang, dan hak asasi manusia.
Meskipun belum banyak yang memeluk Islam saat itu, dakwah beliau berhasil mengguncang sistem jahiliyah yang selama ini mengakar kuat. Pada akhirnya, risalah itu tidak berhenti di Bukit Syafa. Ia menjalar ke seluruh jazirah Arab, lalu ke Afrika, Asia, hingga seluruh dunia. Seruan Nabi dari puncak bukit yang sunyi itu kini menjadi gema takbir yang tak henti diulang di masjid-masjid, rumah, dan hati umat Islam di seluruh dunia. Kisah seruan awal Nabi Muhammad SAW di Makkah bukan sekadar kisah sejarah. Ia adalah pelajaran tentang keberanian dalam kebenaran, kesabaran dalam tekanan, dan cinta tanpa syarat kepada manusia. Dari seorang lelaki sederhana yang berdiri sendirian, Islam hari ini menjadi agama yang mempersatukan lebih dari 1 miliar umat manusia.